mepet waktu juga. Tuan Guru Fatih tadi sudah menguji di Mahat, langsung kejar waktu karena beliau juga terlambat ya, dan lain hal sehingga beliau tidak tahu. Tapi insya Allah ya, niat beliau dan tangan-tangan beliau ya, insya Allah tercapai di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan keberkahan dari guru besar kita melalui umunah ya, sampai kepada kita yang hadir pada saat sekarang ini. Amin. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sampai hari ini jemaah sudah berada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, sudah berada di 38 provinsi. Alhamdulillah, yang bersama Abah Zaini, bersama Ihsan juga sudah berkeliling di 12 provinsi. Sudah di 12 provinsi. Masih ada PR kami di sekian puluh provinsi lagi untuk menyelesaikan tugas yang di pengurus besar Nahdlatul Wathon. Dan bagaimanapun warga-warga Nahdlatul Wathon yang berada di seluruh tanah air juga alhamdulillah sangat luar biasa. Di madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon, majelis-majelis dakwah, majelis ta'lim Nahdlatul Wathon yang tersebar dari Sabang sampai Merauke berjumlah 2.400. Kira jamaah 2.400. Alhamdulillah, itu semua karena karomah dari pendirinya. Ini adalah Al-Mu'allah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Karena bagaimanapun keinginan beliau mendirikan Nahdlatul Wathon dimulai dari cita-cita suci beliau, dari niat beliau, dari samina wa tananya beliau kepada guru beliau, khususnya Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Dari dua guru beliau ini sehingga beliau mendirikan pertama sebuah lembaga pendidikan yang bernama Madrasah NWDI, kemudian Madrasah NJDI, kemudian berdirilah organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, bareng-bareng bersyukur kita semua berada di organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau banyak yang bertanya bagaimana di Nahdlatul Wathon, kalau ada yang bertanya bagaimana Nahdlatul Wathon begini begitu dan lain sebagainya, perlu harus ingat dari sejak zaman pendirinya organisasi Nahdlatul Wathon memang berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Organisasi-organisasi besar yang lain berbeda dengan Nahdlatul Wathon. Sangat banyak perbedaannya ya. Di Nahdlatul Wathon juga sangat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena niat pendirinya mendirikan Nahdlatul Wathon dari niat beliau dan niat samina wa ta'na kepada gurunya. Nah, ini berbeda. Jadi banyak kadang-kadang kader muda Nahdlatul Wathon yang agak bingung. Kenapa begitu, kenapa begini aturan di organisasi, supaya perlu sambungkan aturan di organisasi Nahdlatul Wathon dengan organisasi lain berbeda. Karena memang begitu pekayunan, karena memang begitu keinginan dari pendirinya. Ini adalah Al-Mu'allah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon penting bukan hanya berada di Indonesia, cuma sudah tersebar di yang sebagai PB itu untuk menyampaikan, sudah tersebar sampai di luar. Insyaallah sudah di Asia, sudah di Timur Tengah, insyaallah sebentar lagi ada di beberapa negara di Eropa. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon, pengurus organisasi Nahdlatul Wathon sudah siap. Mereka sudah siap untuk dilantik menjadi warga Nahdlatul Wathon. Mereka sudah siap dibaiat untuk menjadi warga Nahdlatul Wathon. Mereka itu bukan orang Indonesia. Beliau itu bukan orang NW, tapi beliau ingin menjadi warga Nahdlatul Wathon. Mungkin itu sesuai pakaian pendirinya. Alhamdulillah, yang ngirim ini Maulana Syekh pengajian dari sejak usia 4 tahun, yang ikut beliau dari pelosok ke pelosok, dari desa ke desa, dari dasar ke dasar, dari masjid ke masjid, madrasah ke madrasah, dari santren ke santren, ngiring beliau ngaji, yang selalu berada di dekat beliau. Alhamdulillah, yang banyak dengar amanah pidato dan keinginan beliau untuk bagaimana Nahdlatul Wathon ini ke depan. Sangat luar biasa niat beliau.
Alhamdulillah ini Maulana Syekh juga menginginkan Nahdlatul Wathon agar tersebar fil alamin, di semua alam, bukan hanya di Nusantara, tapi berada di semua, seperti pesan beliau di akhir hayat beliau kepada yang secara pribadi di ruangan beliau pada saat 2 minggu sebelum beliau wafat. Ini Maulana Syekh memesan agar ke depan mudah-mudahan kalau sebarang Nahdlatul Wathon tidak cuma di Indonesia, lalu di dunia itu bahasanya. Itu niat beliau. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon makin sudah terkenal sampai ke luar negeri. Itu bukan karena kehebatan dari Zainul Insani, bukan karena kehebatan dari kami umat besar Nahdlatul Wathon, tapi semua itu karena karomah dari pendirinya. Ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Wan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Makanya sudah tepat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon. Guru kita sangat luar biasa. Ini Maulana Syekh sangat luar biasa. Beliau seorang waliullah. Beliau tahu apa yang akan terjadi ke depan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Cuma dengan kesyukuran itu yang pernah anak-anakku di sini, santri-santriwati, para jamaah di sini, yang kurang kita perhatikan, yang kurang kita perhatikan mungkin niat kita dalam berorganisasi, niat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon. Nama itu kita menjadi warga Nahdlatul Wathon itu yang mungkin kurang. Nama itu kita menjadi pencinta Nahdlatul Wathon, menjadi yang turen, menjadi pengurus di Nahdlatul Wathon itu yang kurang. Seperti yang saya sampaikan di hari Sabtu kemarin di acara 1 Muharram, acara 1 Muharram yang diadakan tanggal 2 oleh panitia dari PBW yang menyampaikan yang paling penting adalah niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan niat kita. Kemana niat kita selama itu baik, insyaallah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita berorganisasi. Kenapa ada begini di organisasi? Kenapa kita tidak bisa satu bersama-sama selangkah saja? Kenapa kita tidak berpegang kepada trilogi perjuangan, yakin, ikhlas dan istiqomah? Kenapa? Yang perhatikan kayaknya niat kita semua yang perlu miliki, yang perlu memperbaiki niatnya. Di saat kita berniat, Allah sekolah di madrasah Nahdlatul Wathon akan ke pinter ini nyampe. Tapi kadang-kadang ada yang berniat juga, boleh ini hanya contoh. Nanti kalau kita jadi pengurus, nanti kita mungkin bisa jadi camat, mungkin bisa jadi depan, mungkin bisa jadi kabin dan lain sebagainya. Jadi kalau itu niat kita kesana kita, berarti niat kita salah. Kalau menurut dia, di saat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, sebaiknya niat itu yang paling tepat adalah kita giring pekayunan pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kita giring pekayunan guru kita. Bismillah, saya berjuang di Nahdlatul Wathon. Bismillah, saya menjadi warga Nahdlatul Wathon. Bismillah, saya menjadi santri-santriwati Nahdlatul Wathon. Saya menjadi ustaz di Nahdlatul Wathon. Bismillah, saya mengikuti pekayunan guru saya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Wan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Karena niat beliau yang baik, yang itulah kita niatkan sesuai pekayunan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana. Mungkin itu yang penting menurut yang niat kita. Jangan niat kita kadang begitu sudah niat kita sesuai pekayunan guru kita, insyaallah yakin, kita harus yakin niat guru kita mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, niat guru kita mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon itu sangat luar biasa. Bagaimana Nahdlatul Wathon itu sebesar saat sekarang ini semuanya karena niat suci dari guru besar kita ini dah Al-Maghfurullah Bapak Maulana. Itu mungkin yang penting menurut dia. Kita harus perbaiki niat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, menjadi aturan Nahdlatul Wathon, menjadi tokoh-tokoh di Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Bagaimana kita ngiring pekayunan guru kita? Ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Kita jaga kekompakan kita di bawah, baik itu warga Nahdlatul Wathon, tokoh-tokoh organisasi Nahdlatul Wathon, Hizbullah Nahdlatul Wathon, khususnya pasukan intinya, jangan berfirqah-firqah, jangan mempunyai kelompok-kelompok, semua kita
kita satu dalam Nahdlatul Wathon. Ya, jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok, istilahnya kelompok barat, kelompok timur, kelompok selatan, kelompok utara dan lain sebagainya. Hizbullah itu satu. Niat dari pendirinya Umunah Al-Mujahidah As-Salihah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid menjadi Hadirin yang saya muliakan, saya yang memberikan laporan Muhammad Rusdi Eskapnas, reporter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, NTP Indonesia. Setelah beliau hijrah dari Pancor, desa kelahiran beliau, menuju desa Anjani. Seperti yang sering saya sampaikan, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat umumnya tetap setia. Nah, kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, terlebih menjadi Hizbullah Nahdlatul Wathon, mari kita tetap setia kepada perjuangan. Mari kita tetap menjaga kekompakan kita di bawah, insya Allah seperti bahasa Maulana Syekh, pada saatnya insya Allah kalau belum menjaga kekompakan juga, insya Allah Nahdlatul Wathon akan cepat mencapai kejayaannya, insya Allah yang daiman. Amin. Alhamdulillah, ini Maulana Syekh banyak mengajarkan kita semasa hayat beliau bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita saling menjaga, bagaimana cara kita menjaga lisan kita, bagaimana kita menjaga sesama warga Nahdlatul Wathon, bagaimana kita menjaga sesama murid-murid beliau di organisasi Nahdlatul Wathon. Untuk itu yang munas untuk kami semua tetap jaga kekompakan kita. Jangan ada ego, jangan ada kesombongan. Yang paling banyak merusak orang adalah kesombongan. Na'udzubillah min kesombongan itu banyak macamnya. Banyak orang merasa pintar, banyak orang merasa sudah jadi hebat, sudah menjadi orang atas dan lain sebagainya, sehingga sombong. Itu jangan. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, itu tidak ada apa-apa. Kita tetap menjadi manusia. Yang membedakan kita sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesama manusia tidak bisa kita saling menghakimi. Contohnya Hizbullah wilayah barat misalnya kurang taat kepada kordanya, ya tidak bisa wilayah barat menghakimi kordanya. Kordanya tidak bisa juga menghakimi pasukan inti wilayah barat. Tidak bisa. Mari kita satukan barisan, kita jaga kekompakan kita untuk Nahdlatul Wathon yang insya Allah sangat luar biasa ke depan. Yang terlihat insya Allah Nahdlatul Wathon akan segera mencapai puncak kejayaannya, insya Allah yang daimah. Cuma yang saya minta jaga kekompakan, jaga kekompakan, dan tetap berpegang kepada trilogi perjuangan yang sudah disampaikan oleh guru besar kita. Ini dah Maulana Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yakin, ikhlas dan istiqomah. Kita yakin dengan perjuangan kita. Kita yakin belum sampai dengan pendiri Nahdlatul Wathon. Kalau kita yakin, mari kita harus yakini apapun peninggalan beliau, apapun wasiat beliau, baik secara lisan, baik secara tulisan. Kita yakini apa niat beliau, kita yakini apa perjuangan beliau. Bagaimana Nahdlatul Wathon, bagaimana madrasah Nahdlatul Wathon, kita jaga semuanya. Kita bersama-sama menjaga. Bisa jadi perlu sekolahkan di madrasah Nahdlatul Wathon. Itu salah satu cara kita menjaga. Dan bagaimana kita merawat keberagaman kita di Nahdlatul Wathon. Setiap desa, setiap kecamatan, setiap daerah pasti beda-beda sifat, ya. Cuma bagaimana kita bisa merawat keberagaman itu sehingga kita tetap kompak untuk bersatu di Nahdlatul Wathon. Itu yang terpenting. Tidak bisa warga Nahdlatul Wathon yang di Lombok dengan warga Nahdlatul Wathon yang di Kalimantan, yang di Sulawesi pasti sifatnya beda. Jangan keluar daerah kepada Lombok beda gih. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, total pasti ada beda-beda. Tapi bagaimana kita merawat keberagaman dengan kita menjaga kekompakan kita.
ya nenek pecat salib talunan tiang dan lain sebagainya, tapi yang terpenting nenek sombong. Jangan sombong. Tanya orang yang rusak gara-gara kesombongan. Ya, Firaun rusak karena apa coba? Karena merasa diri terlalu pintar, terlalu sombong. Ini Firaun rusak. Ya begitu dan lain sebagainya. Itu adalah contoh. Mari bareng-bareng kita jaga barisan kita di Nahdlatul Wathon, kita jaga kompakan kita, kita jaga kompakan kita. Yang penting bagaimana kita ngiring pendiri organisasi Nahdlatul Wathon sesuai dengan pekalian beliau. Insya Allah kita ngiring beliau dari dunia sampai akhirat. Yang ingat sejak usia 4 tahun kita ngiring beliau sampai tiang aliyah kelas 1 tahun 97 baru beliau meninggalkan kita. Tahun 90 tuh, tahun 97 ini Maulana Syekh meninggalkan kita. Yang selalu ingat setiap awal pengajian beliau selalu mendoakan agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar selalu dapat perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa beliau yang kedua, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap diri beliau, kita diri beliau tetap menjadi warga Nahdlatul Wathon yang berpegang kepada trilogi perjuangan dan tetap menjaga kompak untuk bersatu. Sampun itu yang perlu yang sampaikan. Ya, mungkin ada kata-kata yang salah, yang benar, maaf. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Cuma kewajiban yang sebagai pimpinan, kewajiban yang sebagai penerus. Dan ini Maulana saya menyampaikan apa yang tiang tahu, apa yang tiang dengar, apa wasiat-wasiat dari ini Maulana saya, itu kewajiban dia. Karena bagaimanapun seorang pemimpin, belum sami era di akhirat mungkin kira di Maulana saya lulus semuanya, insya Allah pada tahun sedang terus cuma kita yang pernah menjadi pemimpin itu dia jamaah bagaimana dan lain sebagainya, adil tidak sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Angka yang menjadi pemimpin itu berat, menjadi seorang pemimpin itu berat. Itu tanggung jawab kita sangat besar. Menjadi Polda, menjadi pengurus daerah berat, apalagi menjadi BBW lebih berat lagi. Terlalu banyak ragam yang harus kita pahami. Begitu kita pergi ke Papua misalnya, bagaimana keadaan di Papua? Apakah orang pakai panah semua? Tidak, ternyata tidak. Ternyata banyak juga yang ramah-ramah sana dan lain sebagainya. Begitu kita ke Nusa Tenggara Timur, begitu kita ke Jambi dan lain sebagainya, berbeda juga. Begitu kita ke luar negeri, ke Malaysia, kita ke Brunei, ternyata begitu sudah menjadi warga Nahdlatul Wathon luar biasa. Sambutannya kepada Nahdlatul Wathon luar biasa. Tinggal di Eropa besok mudah-mudahan sambutan di sana juga baik-baik. Doa-doakan kami di pengurus besar Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan tetap tegak dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, tetap amanah dalam memperjuangkan Nahdlatul Wathon sesuai dengan pekayunan pendirinya Dinda Al-Mahmullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sampun nikah ketiang sekali lagi saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara terakhir, sila ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan mencukur anaknya untuk bersiap-siap, dan kami mohon tidak ada yang berdesakan. Insya Allah selaku kita mau jadi rapi-rapi dan tinggi untuk menunggu giliran masing-masing. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Benihan Nahdlatul Wathon. Kami harap untuk semua hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin hadirat disilakan untuk duduk kembali.